Aku pilih mama muda, aku pilih mama muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Gunawan, NIM 202250393, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, semester 1, Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Ejaan dan tanda baca. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong suatu kata, dan bagaimana menggabungkan kata-kata. Macam-macam ejaan. 1. Ejaan Van Ophusen. 2. Ejaan Republik atau ejaan Swandi. 3. Ejaan Malindo. 4. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen disebut juga ejaan Balai Pustaka. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain huruf U ditulis OE, huruf C yang pelafalannya keras diberi tanda di atasnya. Kata ulang diberi angka 2, misalnya janda-janda. Koma hamzah K ditulis dengan tanda petik pada akhir kata, misalnya bapak atau tak. Ejaan Republik atau ejaan Swandi. Ejaan Republik dimuat dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan FR Swandi nomor 264 BHG tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Swandi. Sistem ejaan Swandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus ejaan Republik atau Swandi. Huruf OE dalam ejaan Van Ophusen berubah menjadi menaduk U. Tanda terima pada huruf A dan I dihilangkan. Koma, ain, dan koma hamzah dihilangkan. Koma hamzah ditulis dengan K, misalnya kata menjadi kata. Huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda khusus, misalnya ejaan seekor. Penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan dua cara. Ejaan Malindo. Ejaan Malindo Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Penggunaan tanda baca. Untuk memahami sebuah kalimat dengan sempurna, kita perlu memperhatikan tanda baca yang digunakan di dalamnya. Ada beberapa tanda baca yang dipakai dalam bahasa Indonesia, yaitu tanda baca titik. Kaidah dalam penggunaan tanda titik yaitu tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Contoh, saya beragama Islam. Tanda baca koma.
Kaidah-kaidah menggunakan tanda baca koma adalah sebagai berikut. Tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Tanda baca titik koma. Kaidah penggunaannya sebagai berikut. Digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contoh, matahari hampir terbenam. Sinarnya yang kemerah-merahan memantul di atas permukaan laut. Indah sekali pemandangan ketika itu. Tanda baca titik dua. Kaidah penggunaannya sebagai berikut. Digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Contoh, ketua, Ahmad Wijaya. Sekretaris, Imam Tantowi. Bendahara, Siti Khotijah. Tanda hubung. Kaidah penggunaannya sebagai berikut. Digunakan untuk merangkaikan sedengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Ke dengan angka, angka dengan an. Singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. Contoh, se-Indonesia, hadiah kedua, tahun 50-an. Tanda pisah. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Penulisan tanda baca pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Contoh, 1920 sampai 1945, 15 sampai 10 April 1970. Tanda eliptis. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang hilang. Contoh, sebab-sebab kemerosotan akhlak di kalangan mahasiswa, atau diteliti lebih lanjut. Tanda kurung. Tanda ini digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, dalam buku KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab 11, Pasal 10. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, yakni kalimat yang membutuhkan jawaban. Contoh, siapa yang membawa tas saya? Tanda seru. Tanda ini digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, alangkah seramnya peristiwa itu. Tanda siku. Tanda ini digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan dalam bab 2. Lihat halaman 67 sampai 89. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengakhiri petikan langsung. Contoh, kata Toto, saya juga berpuasa. Tanda petik tunggal. Tanda ini digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, dan penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh, mastery learning, belajar tuntas. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam menulis nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, Jalan Keramat 3/10 Jakarta. Tanda apostrof. Tanda ini berfungsi untuk menyingkat suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian suatu kata atau bagian angka tahun. Contoh, malam lah tiba. Lah sama dengan telah. Prinsip-prinsip tanda baca. Tanda tanya, tanda titik, tanda titik koma, tanda titik dua, dan tanda seru. Ditulis rapat tanpa spasi dengan huruf akhir dengan kata yang mendahuluinya dan diberi spasi dengan kata yang sesudahnya. Tanda petik ganda, tanda petik tunggal, dan tanda kurung. Masing-masing diketik rapat dengan kata, frase, atau kalimat yang diapit.
tanda hubung, tanda pisah, dan garis miring. Masing-masing diketik rapat dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya. Tanda hitungan seperti sama dengan, tambah, kurang, kali, bagi lebih kecil, lebih besar ditulis dengan jarak 1 spasi dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya. Kesimpulan. Setelah kita memahami apa yang telah dipaparkan di atas, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa bahasa itu tidak terlepas dari yang namanya tata ejaan dan tanda baca. Dan ternyata ejaan dan tanda baca itu saling keterkaitan, dan ejaan itu ternyata mengalami beberapa tahap hingga menjadi yang sempurna, di mana yang kita gunakan saat ini. Jadi kita sebagai pemuda yang mengakui bahwa bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Jika menggunakan atau mengkaji, kita juga harus memerhatikan beberapa aturan-aturan yang ada di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.